Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Desrianti. Saya dari 12 IPS 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat terhadap Portugis dan Spanyol. Yang pertama itu ada Perang Aceh. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangannya dari Malaka ke Aceh. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Kerajaan Aceh muncul sebagai kekuatan baru, yaitu berhasil menguasai daerah perdagangan seperti di pantai timur Sumatera di sebelah utara. Pada saat itu, Kesultanan Aceh masih dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Al-Qahar pada tahun 1537 sampai 1568, yang terkenal tokoh yang mengacehkan kawasan pantai barat Sumatera. Perkembangan Aceh yang sangat pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, berupaya untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangannya ke Aceh. Beberapa serangan Portugis ini mengalami kegagalan. Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun mereka berada. Tindakan Portugis tentu tidak dapat dibiarkan. Aceh yang ingin berdaulat dan tetap dapat mengendalikan perdagangan di beberapa pelabuhan di Sumatera rencanakan untuk melakukan perlawanan balik. Sebagai persiapan Aceh melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, melengkapi tata dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit. 2. Mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Setelah berbagai bantuan berdatangan, segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis harus bertahan mati-matian di benteng Formosa. Portugis harus mengerahkan semua kekuasaan sehingga serangan Aceh ini dapat digagalkan. Sebagai tindakan balasan, pada tahun 1569, Portugis balik menyerang Aceh, tapi serangan Portugis lagi-lagi digagalkan oleh pasukan Aceh. Aceh tidak pernah patah semangat dalam mengusir Portugis dan dominasi orang asing dari Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat. Bahkan, Iskandar Muda mulai memutuskan hubungan dan menolak kehadiran VOC. Iskandar Muda adalah raja yang gagah berani dan bercita-cita untuk mengenyahkan penjajahan asing, termasuk mengusir Portugis dari Malaka. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuasaan pasukannya. Angkatan lautnya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600 sampai 800 prajurit. Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia, bahkan ada juga menyiapkan pasukan gajah dan mengisi infanteri. Setelah mempersiapkan pasukannya pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan. Portugis harus mengerahkan semua kekuasaan tentara dan persenjataan untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda. Namun, serangan Aceh kali ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Hubungan semakin memburuk. Bentrokan kedua belah pihak masih sering terjadi, tetapi Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh. Begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Portugis dapat berhasil diusir dari Malaka oleh VOC pada tahun 1641.
setelah VOC bersekutu dengan Kesultanan Johor. Yang kedua, itu ada perlawanan Demak terhadap Portugis dan mempunyai latar belakang. Yang pertama, penguasaan Portugis atas Malaka pada tahun 1511 di bawah Jenderal Albuquerque. Yang kedua, Portugis mengacaukan sistem perdagangan di Asia. Ketiga, Portugis melakukan monopoli perdagangan di Indonesia sehingga hal ini menimbulkan kebencian dan kemarahan para saudagar Islam. Para saudagar Islam tidak mau lagi melakukan perdagangan ke Malaka, sehingga jalur perdagangan dialihkan ke pantai pesisir utara Jawa. Perlawanan Demak pada tahun 1512 sampai 1513. Terjadilah perlawanan Demak. Raden Patah selaku Sultan Demak pada saat itu mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Pati Unus atau yang biasa disebut dengan Pangeran Seberang Laut, yang pada saat itu merupakan putra Raden Patah, untuk melawan Portugis di Malaka. Peningkatan armada laut di Demak untuk menghadapi Portugis terus dilakukan karena dikhawatirkan Portugis menyerang ibu kota Demak sebelum pasukan Demak tiba di Malaka. Setelah merasa cukup kuat, Demak akhirnya melancarkan serangan ke Malaka di bawah pimpinan Pati Unus, menyeberangi Pulau Jawa menuju Malaka sehingga ia dijuluki dengan Pangeran Seberang Laut. Di Malaka, orang-orang Portugis telah siap menghadapi pasukan Demak di benteng pertahanannya. Setelah mendapati benteng, pasukan Demak mencari peluru dari benteng Portugis, tetapi mengalami kegagalan. Pasukan Pati Unus kembali ke Jawa. Faktor lain dari kegagalannya itu yang pertama ada persenjataan Portugis lebih canggih daripada pasukan Demak. Yang kedua, pasukan Demak belum memiliki taktik perang yang baik. Yang ketiga, jarak tempuh menuju Malaka sangat jauh. Yang keempat, kurangnya pasukan Demak setelah gagalnya perang Demak ke Malaka pada tahun 1513 menimbulkan keinginan yang kuat untuk menyerang Portugis kembali, sehingga Pati Unus melancarkan serangannya yang kedua, yaitu pada tahun 1521. Pada perlawanan kedua ini, Pati Unus telah naik tahta menjadi raja kerajaan Demak pada tahun 518 sampai 521. Meskipun menjadi raja, namun Pati Unus tetap mengikuti perlawanan ke Malaka. Penyerangan kedua ini dikarenakan Pati Unus mendengar bahwa Portugis akan bekerja sama dengan kerajaan Pajajaran di Pulau Jawa. Persiapan Pati Unus melawan Portugis yaitu yang pertama taktik serangan baru, yang kedua senjata baru, yang ketiga memulai perlawanan secara mendadak, yang keempat pasukan lebih banyak, yang kelima kapal baru dengan senjata meriam. Sekitar 475 kapal. Setelah sampai di perairan Malaka, Portugis telah bersiap melawan Demak di balik benteng Formosa di tepi perairan Malaka, dan terjadi perang antara rakyat Demak dengan Portugis. Perang ini berlangsung selama 3 hari 3 malam sehingga pasukan Demak mengalami kegagalan kembali hingga merenggut nyawa Pati Unus. Sebagai pengganti Pati Unus, Sultan Trenggana diangkat menjadi raja kerajaan Demak pada tahun 1521 sampai 1546. Pada tahun 1522, di bawah pimpinan Surawisesa, kerajaan Pajajaran di Sunda menandatangani perjanjian dengan Portugis pada tanggal 21 Agustus 1522. Berikut isi perjanjian tersebut antara lain. Yang pertama, kerajaan Sunda mendapatkan bantuan Portugis dalam menghadapi kerajaan Islam Demak. 2. Portugis menandatangani perjanjian dagang. Yang ketiga,
Portugis diizinkan untuk mendirikan kantor dagang berupa sebuah benteng di wilayah Sunda Kelapa. Yang keempat, Raja Pajajaran memberi lada sebanyak yang dibutuhkan Portugis sebagai imbal balik. Dokumen perjanjian dibuat rangkap dua untuk masing-masing raja, ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522. Sejak perjanjian itu dibuat, Portugis belum pernah datang untuk membangun benteng dikarenakan ada masalah di goa. Perlawanan Demak III itu terjadi pada tahun 1527. Kali ini perlawanan tidak langsung melawan Portugis, melainkan dengan memerangi kerajaan yang bekerja sama dengan Portugis. Terlebih dahulu, pada tahun 1527, Kerajaan Demak mengeluarkan pasukan menuju Sunda Kelapa untuk memerangi Kerajaan Pajajaran atas pimpinan Fathahillah. Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan pusat perdagangan terbesar. Pada tahun 1526, Portugis mengirim pasukan ke Sunda Kelapa untuk membangun benteng sesuai kesepakatan dalam perjanjian Sunda dan Portugis pada tahun 1522. Tetapi sebelum pasukan Portugis tiba di Sunda Kelapa, pasukan Demak tiba terlebih dahulu untuk menyerang Pajajaran. Kerajaan Pajajaran terdesak mundur hingga akhirnya kalah dan diambil alih oleh Fathahillah. Fathahillah menyamar sebagai Raja Pajajaran, sehingga saat Portugis tiba di Sunda Kelapa untuk menemui Raja Pajajaran dan menagih janji, Fathahillah menolak. Pasukan Portugis menjadi marah dan mengancam akan membumihangasukan Sunda Kelapa. Pasukan Fathahillah tidak takut dengan ancaman tersebut. Ia siap untuk melawan Portugis di Sunda Kelapa. Kapal-kapal Portugis yang berada di pelabuhan Sunda Kelapa diusir oleh Fathahillah, sehingga menyebabkan peperangan dahsyat. Fathahillah melakukan penyerangan di wilayah darat dan laut. Pasukan Fathahillah terus melakukan penyerangan hingga Portugis terdesak mundur kembali ke Malaka. Kekalahan Portugis ini terjadi pada tanggal 22 Juni 1527. Pada hari itu juga, setelah kemenangan pasukan Demak, terjadi pergantian nama yang semula Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau Kota Kemenangan. Yang ketiga itu ada perlawanan terhadap Banten. Pada awalnya, Kerajaan Banten merupakan wilayah perluasan Kerajaan Demak. Saat itu, Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan di Pulau Jawa dan menjadikan sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Maulana Hasanuddin, atau lebih dikenal dengan Fathahillah, yang berperan besar dalam penaklukan tersebut, mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosawan. Tempat ini kemudian menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Banten. Seiring dengan kemunduran Kerajaan Demak, Banten melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri pada tahun 1570. Fathahillah wafat dengan meninggalkan dua anak laki-lakinya, yaitu Pangeran Yusuf dan Pangeran Arya. Pangeran Yusuf kemudian menggantikan posisi Fathahillah, sementara Pangeran Arya berkuasa di Jepara. Setelah bergantinya pemimpin, Kerajaan Banten akhirnya mencapai puncak kejayaan saat dipimpin Sultan Abdul Fattah. Pemimpin yang lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa tersebut memerintah pada tahun 1651 sampai 1682. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Banten terus mengalami kemajuan. Letak Banten yang strategis membuat perkembangan dan kemajuan ekonomi di wilayah itu semakin cepat. Hasilnya, kemudian masyarakat pun mengalami kemajuan.
Di bidang politik, pemerintah kerajaan ini juga semakin kuat. Perluasan wilayah kekuasaan terus dilakukan meskipun ada sebagian masyarakat yang tidak mau memeluk agama Islam. Kelompok yang disebut dengan masyarakat Badui itu masih tetap ingin mempertahankan agama dan adat istiadat nenek moyang. Dalam bidang kebudayaan, Kerajaan Banten juga mengalami perkembangan, terutama seni bangunannya. Ada beberapa bangunan yang masih tersisa hingga saat ini, seperti Masjid Agung Banten, bangunan keraton, dan gapura-gapura. Masa kemunduran kejayaan Banten dipicu oleh konflik yang timbul di dalam istana. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa berupaya menentang VOC, tetapi kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai raja muda. Perselisihan tersebut dimanfaatkan oleh VOC dengan melakukan politik adu domba atau divide et impera. Mereka membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, berakhirnya masa kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa malah membuat kekuasaan VOC di Banten kian menguat. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya situasi tersebut membawa Kerajaan Banten pada kemunduran. Yang keempat itu ada Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Maluku Utara yang berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Silsilah raja atau sultan pemimpin Kerajaan Ternate melewati sejarah panjang dari generasi ke generasi hingga kesultanan ini menuai keruntuhan. Kesultanan Ternate mulai melemah sepeninggalan Sultan Ba'abullah pada tahun 1570 sampai 1583. Sultan Ba'abullah adalah pemimpin yang membawa Kesultanan Ternate ke puncak kejayaan dan sanggup mengusir Portugis pada tahun 1575. Portugis yang pernah diusir oleh Sultan Ba'abullah kala itu melihat kekuatan Kesultanan Ternate mulai melemah dan bergabung dengan Spanyol yang berkedudukan di Filipina untuk menguasai Maluku. Kesultanan Ternate terpaksa memiliki dukungan dari VOC atau Belanda untuk melawan pasukan gabungan Portugis dan Spanyol, meskipun dengan kompensasi yang amat besar. Berkat bantuan Belanda, Portugis dan Spanyol akan dipukul mundur. Tanggal 26 Juni 1607, Mudaffar Shah I 1607 sampai 1627 selaku Sultan Ternate yang baru harus menandatangani kontrak dengan VOC sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan untuk melawan Portugis dan Spanyol. Dengan perjanjian itu, VOC berhak memonopoli perdagangan di Ternate dan beberapa daerah di Maluku lainnya. Di tahun yang sama, VOC membangun benteng Orange di Ternate. Benteng ini merupakan benteng pertama Belanda di Nusantara. Ditekannya perjanjian dengan VOC pada tahun 1607 membuat mulai muncul perlawanan dari tokoh-tokoh bangsawan maupun para pemimpin masyarakat Ternate yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Sultan. Pengaruh Belanda yang semakin kuat ditambah kepemimpinan Sultan yang terus saja lemah dari era ke era membuat rakyat Ternate kian menderita. Sepanjang abad ke-17, setidaknya ada 4 gerakan perlawanan yang dikobarkan bangsawan dan rakyat Ternate, masing-masing terjadi pada tahun 1635, 1641, 1646, dan 1650. Hingga akhirnya setelah sekian lama dipimpin oleh sultan yang tunduk terhadap Belanda, muncul sosok pemimpin Kesultanan Ternate yang berani menentang penjajah, yakni Muhammad Nurul Islam, yaitu atau lebih dikenal dengan nama Sultan Sibori pada tahun 1675 sampai 1689.
Sultan Sibori melancarkan perlawanan terhadap Belanda dengan menjalin aliansi dengan Kesultanan Mindanao atau Filipina bagian selatan. Namun, perjuangan ini gagal karena Belanda sudah menguasai banyak wilayah strategis milik Ternate sebagai akibat dari berbagai perjanjian yang disepakati sultan-sultan sebelumnya. Tanggal 7 Juli 1683, Sultan Sibori menyerah diasingkan ke Batavia dan terpaksa menandatangani perjanjian dengan VOC yang menandai tamatnya kedaulatan Kesultanan Ternate. Dicatat oleh Muhammad Adnan Amal dalam buku Kepulauan Rempah-Rempah 2016. Beberapa poin ini berisi perjanjian antara lain: 1. Gubernur VOC berhak duduk dalam Dewan Kerajaan Ternate. 2. Semua eksekusi mati di Kerajaan Ternate harus dengan persetujuan VOC. 3. Setiap perjanjian Sultan Ternate harus dengan persetujuan VOC. Sejak itu, Kesultanan Ternate sepenuhnya dikendalikan oleh VOC. Bahkan, sejak 1690, kekuasaan kerajaan Ternate dijalankan para bobato atau pejabat pelaksana peraturan yang ditunjuk oleh Belanda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.